Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film underrating, namun memiliki tingkat kengerian setara dengan Midsommar dan juga Hereditary. Dan film ini berjudul The Retreat 2020. Mungkin banyak dari kalian yang mengira film ini mirip sekali dengan film The Ritual, namun percayalah ini berbeda. Atmosfer horor di film ini mampu membuat kita ngeri dan bergidik. Film ini bukan tipe horor jumpscare receh, namun mengedepankan sisi dark dan pastinya akan banyak pertanyaan setelah menonton film ini. Namun tenang, Saka yang bakalan kupas tuntas film ini berdasarkan riset yang telah teruji klinis. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sepertinya sedang tersesat di tengah hutan dan salju yang lebat. Lalu ia seperti gelisah dan terdengar suara, "Kau pikir kau di mana sekarang?" Lalu tiba-tiba ia berpindah ke sebuah ruangan dengan psikiater yang bertanya kembali, "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Dan film The Retreat pun dimulai. Kemudian scene beralih kepada dua orang pria bernama Gus dan Adam. Sepertinya mereka akan pergi melakukan kegiatan outdoor di tengah dinginnya salju. Lalu ia pun singgah di sebuah kabin milik seorang bapak-bapak di tempat itu. Ia pun disambut dan dipersilahkan masuk. Mereka pun mengobrol dan berkenalan. Ternyata Adam ingin melakukan pesta bujang sebelum dirinya menikah dengan pacarnya yang bernama Amy. Adam pun masuk ke kamar untuk menelpon dan mengabari Amy, sedangkan Gus pergi ke toilet untuk ngompol. Namun ketika Gus ngompol, ia pun melihat beberapa lukisan yang gambarnya cukup creepy dan mengerikan. Ia pun keheranan. Lalu mereka pun diajak untuk minum-minum bir cap topi caping, lantas mereka pun mengobrol-ngobrol seputar jalur yang mereka tempuh. Adam pun bilang, "Kita akan pergi selama 4 hari saja menyusuri hutan dan punggungan gunung." Lalu Gus yang sedikit aneh dengan lukisan-lukisan creepy di sana pun kemudian bertanya, "Sebenarnya lukisan apa itu?" Lalu si bapak itu menjawab, "Itu adalah lukisan dari Wendigo." Wendigo adalah sejenis makhluk gaib yang supranatural. Berada di tengah hutan, orang-orang mempercayai Wendigo adalah wujud dari penjaga hutan dari orang-orang yang tidak bijak kepada alam. Namun katanya, sebenarnya Wendigo hanyalah iblis yang bertujuan untuk menyesatkan manusia dan merasukinya sehingga dirinya menjadi gila bahkan tersesat sampai mati. Dan istri dari si Abah ini pernah bertemu dengan Wendigo, lantas ia terobsesi dan membuat lukisan-lukisan tersebut, namun kini ia sudah meninggal, ujar si Abah itu. Rian, ponakan dari si Abah pun menambahkan, katanya si Wendigo itu bisa berwujud apapun bahkan menjadi vampir. Singkat waktu, setelah mereka mengobrol dan tidur, Adam pun membangunkan Gus yang tadi telat tidur dan malah mabok-mabok sama ponakan dari si Abah yang bernama Rian. Ia pun dibangunkan sekitar jam 3 pagi, lalu berangkat menggunakan mobil untuk melakukan perjalanan malam. Gus berkata, "Apa kau yakin akan melakukan perjalanan malam?" Adam bilang, "Ya, memang seharusnya seperti ini. Hanya saja kita harus menjaga sikap agar bisa selamat." Mereka pun mulai berjalan. Di tengah perjalanan, Gus pun mendengar sesuatu. Adam bilang, mungkin cuman angin atau ranting yang jatuh dari pohon." Gus yang merasa khawatir pun lantas mengecek ke sekitar yang gelap gulita. Kalian lihat ada dua cahaya seperti mata yang memperhatikan mereka? Pagi pun menjelang, Gus dan Adam pun masih dalam perjalanan. Mereka pun kembali berbincang seputar Wendigo, yang katanya, apa benar makhluk itu benar-benar ada? Apakah ia akan mengganggu kita? Namun Adam bilang, ya asal kau tidak melakukan hal bodoh. Lagi pula mungkin saja Wendigo hanya halusinasi saja dan tidak nyata. Singkat waktu mereka pun sampai di puncak bukit dan melihat keindahan alam dari ketinggian. Mereka pun berfoto-foto ria. Bisa kita lihat kedekatan Gus dan Adam sudah seperti saudara kandung. Dan ketika mereka sudah turun bukit, mereka pun berbincang-bincang sejenak. Gus bilang, "Kau tahu kan si Rian, semalam dia memberikan kita racikan teh abok yang katanya sangat kuat dan bikin teler. Lalu ia memberikan sebotol racikan itu kepadaku dan aku bawa di tasku. Apa kau mau minum?" Adam bilang, "Tidak terima kasih. Bahaya banget mabok di alam liar begini." Namun si Gus memaksanya.
Adam yang orangnya nggak enakan pun bilang, "Okelah, aku minum cuman sedikit saja, tapi nanti kalau udah sampai shelter." Gus pun mengiyakannya. Mereka pun kembali berjalan meski hari sudah mulai gelap. Namun setelah beberapa jam, sampailah mereka di shelter yang cukup nyaman untuk beristirahat. Dan mereka pun memutuskan untuk stay 1 malam di tempat ini. Lalu, Gus pun mengeluarkan minuman racikan teh yang ia ceritakan tadi. Adam pun mengkhawatirkan keamanan dari teh tersebut. Namun Gus meyakinkannya bahwa ini tidak apa-apa. Kita hanya akan teler saja selama 1 malam dan besok sudah sembuh. Awalnya Adam gak mau, namun si Gus tetap maksa. Ia pun meminumnya sedikit dan sisanya dihabiskan oleh si Gus. Dasar tukang mabok ditenggak sampai habis. Udah tahu itu teh kecubung yang katanya efeknya bakalan parah banget. Malam pun tiba, Adam sedang membaca buku dan mulai merasakan efek dari air kecubung meskipun cuma minum dikit doang. Ia pun menghampiri Gus yang sudah teler parah dan berbincang-bincang. Gus bilang, "Aku malah lebih parah. Aku bisa merasakan botol ini bernapas kembang kempis. Perhatikan." Dan uniknya, penonton pun bisa merasakan keteleran mereka. Lihat saja api dan asapnya melintir-melintir aneh. Setelah lama mengobrol, mereka pun menatap api dan berkata, "Apa hanya aku yang merasa api ini mempunyai wajah?" Lalu mereka pun pergi tidur di tengah malam. Gus pun terbangun karena ada suara kerosak di ruyuk. Gus pun membawa headlamp dan mengecek ke sekitar ruyuk. Kelihatan nggak? Ada yang aneh nggak? Kita cek sekali lagi. Lalu dirasa ada yang memperhatikannya. Gus pun pergi ke tengah hutan dan mengecek keadaan sekitar sambil membawa pisau. Dan ketika ia sudah cukup jauh masuk ke dalam hutan, ternyata ada sosok aneh di depan matanya. Ia pun kaget dan berlari seedan-edannya. Ia pun dikejar-kejar sosok itu sampai ia pun terjatuh. Lalu ia pun diserang dan akan digigit. Lantas Gus pun mengambil pisaunya dan menusuk makhluk itu di perutnya. Makhluk itu pun berdarah hitam dan masuk ke mulut Gus. Ia pun pingsan. Di pagi hari ia pun terbangun namun dengan wajah yang sudah penuh dengan darah. Ia pun belum menyadarinya dan mencari di mana si Adam. Lalu setelah beberapa saat mencari namun gak ketemu. Ia pun mengusap wajah dan mengetahui ada darah di wajahnya. Dirasa ada sesuatu yang tidak beres, ia pun mencari kembali di mana si Adam. Lalu di tengah hutan, alangkah kagetnya ketika ia melihat ada seonggok mayat yang tergeletak. Ternyata itu adalah temannya Adam. Ia pun memeriksanya dan Adam sudah mati dengan tusukan di perutnya. Ternyata yang semalam ia lihat seperti goblin itu adalah Adam. Dan kini ia sudah mati. Ia pun kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, apalagi si Adam, teman dekatnya ini mau menikah 1 minggu lagi. Lalu karena ia melihat ada pendaki lain, ia pun panik dan takut dianggap pembunuh. Lantas ia pun membawa mayat Adam dan membopongnya ke dalam hutan untuk disembunyikan. Dan setelah sampai di hutan, ia pun mengubur Adam dengan menggunakan salju. Sampai sini aku udah merasakan kengerian yang luar biasa dan merinding. Bayangkan jika kalian berada di posisi si Gus. Setelah mengubur sahabatnya, ia pun kembali. Namun siapa sangka dirinya kini kehilangan arah dan bingung. Ia pun tersesat di tengah hutan yang dingin. Setelah beberapa jam berjalan mencari jalan, ia pun menyerah dan benar-benar tersesat. Ia pun tidak membawa bekal apa-apa, hanya ada korek di saku jaketnya. Malam pun tiba. Gus pun menyalakan api dan bermalam di tengah hutan. Lalu ketika ia sedang merenungi kesalahannya, ia pun mendengar suara aneh di dalam hutan yang gelap. Kemudian ketika ia melihat api, tiba-tiba di dalam api terlihat seperti wajah yang bertanduk. Di pagi hari ia pun bangun dan kembali mencari jalan untuk pulang. Seharian ia mencari jalan namun tidak kunjung ketemu. Rasa lapar dan haus sudah jelas ia rasakan, hingga ia pun kembali harus bermalam di tengah hutan, dan ketika ia merenung di belakangnya terlihat. Ya, kalian lihat kan, ada mata bersinar di belakangnya.
Sungguh merinding. Lalu di hari berikutnya, di sore hari, kini Gus pun lagi ngapruk di padang rumput ilalang dan masih belum menemukan jalan pulang, hingga tiba-tiba ia mendengar suara kerasa kerosok di rumput. Apakah ada yang bikin lapak di semak-semak? Jelas bukan. Ternyata itu adalah sosok goblin aneh yang 3 hari lalu ia lihat. Kini makhluk itu tepat di hadapannya dan ia pun kembali dikejar-kejar sosok tersebut. Untung saja ia menemukan ada sebuah kabin dan masuk ke dalam. Ia pun merasa sudah aman di sana meski masih diliputi rasa gelisah. Setelah beberapa saat, ia pun mencari apakah ada makanan di sini. Namun hasilnya nihil, tidak ada makanan satupun. Ia pun hanya menemukan ada senjata di atas perapian. Malam pun tiba. Gus pun bermalam di kabin tersebut sambil menyalakan api. Di tengah kelaparan yang melanda, ia pun kembali terbayang-bayang dosanya kepada temannya. Ia pun membayangkan ketika saat itu, saat dimana semuanya bermula. Diceritakan ketika itu Gus menunggu Adam di sebuah bar, dan ketika Adam datang, ia pun marah-marah kepadanya karena telat datang. Adam bilang, "Maaf, tadi aku harus mengurus keperluan pernikahanku." Namun si Gus yang egois malah tidak peduli, hanya karena ia menunggu selama 45 menit dan sudah menghabiskan 1 botol miras. Adam pun meminta maaf dan memesan minuman untuk menghargai temannya, namun Gus malah tambah marah karena si Adam cuma pesan mix mox, yang AO-nya cuma 6% doang. Lalu Adam pun mengalah dengan memesan tequila. Di sini kita tahu, Adam adalah sosok orang yang sangat menghargai temannya, meski ia tidak mau, ia akan melakukannya demi menjaga perasaan sahabatnya. Dan di sini juga tercetus ide untuk naik gunung untuk merayakan pesta bujang, dan kesepakatan pun diambil untuk mendaki gunung bersama. Di pagi harinya, ia pun membawa senjata tersebut dan berniat untuk berburu hewan, demi mengisi perut. Namun jelas di saat cuaca bersalju akan sangat sulit menemukan hewan buruan, ia pun gagal dan kembali ke dalam kabin. Di kabin, ia pun kembali berhalusinasi, ia pun seperti berbicara dengan dirinya sendiri di dalam cermin, yang intinya, Gus adalah sosok yang lemah dan tidak bertanggung jawab, dan mending mati aja. Di keesokan harinya, dengan mata yang menghitam dan perut yang berhari-hari tidak makan, ia pun kembali berburu meski ia tahu akan sia-sia. Namun ketika itu, ia kembali melihat sosok aneh hitam dengan tatapan mata bersinar tajam menatap kepadanya. Ia pun menembakinya namun jelas tidak kena. Lalu sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Singkat waktu, Gus yang sudah kepayahan pun tidur. Lalu ketika ia bangun, alangkah kagetnya ketika ia melihat keluar jendela. Ternyata mayat dari Adam tiba-tiba berada di tempat itu. Ia pun heran seheran-herannya, sebenarnya ada apa ini? Ia pun menghampirinya. Ternyata benar, itu adalah mayat Adam yang sudah membusuk tergeletak begitu saja di depannya, dengan aroma busuk yang menyengat. Namun entah mengapa, mungkin karena beberapa hari belum makan, Gus pun mempunyai niat gila untuk memakan mayat tersebut, dan ia pun melakukannya. Gus pun memakan daging temannya dengan nikmat seperti makan rusuk sapi.